Di sebuah masa, sekitar tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi peristiwa besar yang mengguncang wilayah Mekah. Tahun itu dikenal dengan sebutan Tahun Gajah, karena pasukan yang datang hendak menghancurkan Ka'bah, dipimpin oleh seekor gajah besar, Abraha, seorang gubernur dari Yaman yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Habsyi Ethiopia, membangun sebuah gereja megah di Sana'a, ibu kota Yaman. Ia berharap agar orang-orang Arab akan berpaling dari Ka'bah dan datang ke gereja itu. Namun, harapannya pupus. Bangsa Arab tetap memuliakan Ka'bah. Bahkan menurut sebagian riwayat, seseorang dari Quraisy menghina atau merusak gereja itu sebagai bentuk protes. Marah besar, Abraha bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Ia pun mempersiapkan pasukan besar lengkap dengan gajah perang, termasuk satu gajah raksasa bernama Mahmud. Tujuannya satu, menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'bah di Mekah. Penduduk Mekah merasa takut. Mereka tak mampu melawan pasukan besar ini. Maka mereka naik ke gunung-gunung untuk menyelamatkan diri. Saat pasukan Abraha mendekati Mekah, tiba-tiba gajah Mahmud berhenti dan menolak bergerak ke arah Ka'bah. Gajah itu hanya mau berjalan ke arah lain, tapi diam bila diarahkan ke Ka'bah. Semua orang bingung. Lalu datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Burung-burung kecil yang disebut ababil datang dalam kelompok besar. Mereka membawa batu-batu kecil dari neraka, sijil, dan melemparkan batu itu ke arah pasukan Abraha. Setiap batu mengenai tentara Abraha dengan sangat tepat. Tidak ada yang bisa menghindar. Mereka binasa satu persatu. Bahkan tubuh mereka hancur seperti daun-daun kering yang dimakan ulat. Abraha pun terluka parah dan lari kembali ke Yaman. Dalam perjalanan, tubuhnya membusuk dan jari-jarinya copot satu persatu, hingga ia mati dalam keadaan hina. Kisah ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba menentang perintah dan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran dari kisah pasukan gajah. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi rumahnya dan agamanya. Kedua, kekuasaan manusia tidak berarti tanpa izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bahkan makhluk kecil seperti burung dapat menjadi tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahsyat. Penutup ajakan. Subhanallah, betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini adalah bukti nyata yang diabadikan dalam Quran Surah Al-Fil. Yuk, kita jadikan pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita. Jangan lupa subscribe. Adi Purnomo 710, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan hikmah dari kisah agung ini.